Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita memasuki kitab yang ke-34, yaitu Kitabus Shaidi wadz-Dzabaih, kitab tentang binatang buruan, wadz-Dzabaih, dan binatang-binatang sembelihan. Bab yang pertama adalah Babus Shaidi bil kilabil mu'allamah, bab tentang berburu dengan anjing-anjing yang terlatih, anjing-anjing yang diajari untuk berburu. Nah, ini sebagaimana yang ada dalam surah Al-Maidah. Baik, jadi hadis-hadis ini menjelaskanlah tentang ayat Al-Quran yang ada di awal surah Al-Maidah tersebut. Baik, kita kaji hadisnya. Hadis nomor 1254. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Adi bin Hatim radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an. Qal, dia katakan, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nursilul kilabal mu'allamah, sesungguhnya kami melepas anjing-anjing yang terlatih, yang diajari untuk berburu. Qal, Nabi bersabda, kul ma amsakna alaik, makanlah apa yang dia tangkap untukmu, apa yang ditangkap oleh anjing-anjing itu untukmu. Qultu, aku bertanya, wa in qatalna, sekalipun mereka membunuh binatang buruan itu. Qal, Nabi katakan, wa in qatalna, sekalipun anjing-anjing itu membunuh binatang-binatang buruan itu. Qultu, aku bertanya, wa inna narmi bil mi'rad, kami melempar dengan bagian yang tumpul dari anak panah atau sejenisnya lah. Qal, Nabi katakan, kul ma khazaqa, makanlah apa yang dilukai oleh senjatamu itu. Yakni begini, kalau bagian tumpulnya karena terlempar oleh anak panah atau sejenisnya kemudian mati, berarti jatuhnya bangkai. Tapi kalau bagian tajamnya yang mengenai, ini yang dimaksud dengan ma khazaqa, maka makanlah. Wa ma asaba bi ardihi fala ta'kul, dan yang diperoleh dengan bagian tumpul dari anak panahmu itu, maka janganlah engkau makan. Baik, kita lihat lagi dari awal. Sahabat Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami melepas anjing-anjing kami, al-mu'allamah, anjing-anjing yang terlatih. Nah, kemudian qal, Nabi katakan, kul ma amsakna alaika, katakan makanlah apa yang mereka tangkap untukmu. Jadi nanti di hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa kalau binatang pemburu itu memakan binatang buruan itu, maka Nabi larang untuk kita makan. Sebab kalau dimakan
dikhawatirkan si binatang pemburu itu menangkap binatang buruan itu untuk dirinya, bukan untuk majikannya yang suruh tadi. Jadi kalau kita berburu nih, kita lepas binatang pemburu, bismillah, kemudian dia lari, dia tangkap binatang buruan, maka halal untuk kita. Tapi kalau dimakan nama binatang pemburu tadi, maka nggak boleh dimakan oleh Rasul. Maka di Quran juga begitu, sama lafadznya, yang mereka tangkap untukmu. Jadi binatang pemburu tadi menangkap buat orang yang suruh tadi, buat si pemburu tadi. Qultu, aku bertanya, wa in qatalna, sekalipun binatang-binatang pemburu itu membunuh binatang buruan itu ya Rasulullah, wa in qatalna, ya sekalipun dibunuh. Jadi begitu ditangkap sama anjing binatang buruan tadi sampai mati, maka halal, asal syaratnya waktu melepas tadi baca bismillah. Baik, kemudian bagaimana kalau dilempar dengan bagian tumpul dari anak panah, tombak atau lainnya? Nabi katakan kul ma khazaqa, makanlah dari binatang buruan yang dilukai oleh, yakni tidak dengan bagian tumpulnya. Kalau bagian tumpulnya itu sama dengan yang ada di surah Al-Maidah, termasuk yang dipukul, kan yang dilarang an-natihah, yang ditanduk dan seterusnya lah, yang di awal surah Al-Maidah itu. Kemudian di Quran juga Allah katakan fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari apa yang ditangkap oleh binatang pemburu itu buat kamu. Baik, lanjutannya hadis 1255. Hadits Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, inna qaumun nasidu bihadhil kilab, ya Rasulullah, kami ini adalah satu kaum yang biasa berburu dengan anjing-anjing ini. Faqal, lalu Nabi bersabda, idza arsalta kilabakal muallamah, apabila engkau lepas anjing-anjingmu yang terlatih, wa dzakarta smallah, jadi syaratnya ada engkau sebut nama Allah waktu melepaskan itu. Fakul mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa yang ditangkap oleh binatang pemburu itu buat kamu. Wa in qatalna, sekalipun mereka membunuhnya, yakni binatang-binatang pemburu itu membunuh binatang buruannya, illa, kecuali ayyakulal kalbu, kalau anjing itu memakannya gitu. Jadi kita lepas bismillah, dikejar, ditangkap, dimakan sama tuh anjing, maka nggak boleh dimakan. Sebab fa inni akhafu, sebab aku takut ayyakuna innama amsakahu ala nafsih, bahwa hanyalah sesungguhnya dia menangkapnya buat dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan di ayat Al-Quran tadi, fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu. Wa in khalataha kilabun min ghairiha fala ta'kul, kalau dia bercampur dengan anjing-anjing selain itu, maka jangan kau makan. Maksudnya begini, kita lepas anjing kita untuk memburu binatang buruan dengan membaca bismillah, dikejar, begitu ditangkap binatang buruan tadi, kita datangi, ternyata di situ ada anjing yang lain. Nah, ini dilarang juga dimakan oleh Rasul, karena dikhawatirkan yang membunuh tadi bukan anjing yang telah kita sebut nama Allah. Jadi sampai begitu ya Pak Nabi, hati-hati dalam hal-hal seperti ini. Maka kalau sudah urusan berburu, urusan sembelihan, hati-hatilah. Terutama buat yang di pasar nih. Kadang-kadang potong ayam sambil besiul-siul, sambil ngerokok, kapan baca bismillahnya itu. Kalau saya selalu saya ingatkan itu. Kayak di
di Sawangan sana, Bang, jangan lupa ya, maaf ya, Bismillah. Iya Pak, ntar beli ayam lagi begitu lagi, jangan lupa ya, Bismillah ya, maaf nih. Iya Pak, 3 kali atau berapa kali, Bang jangan lupa ya, maaf ya, jangan lupa baca Bismillah ya. Tenang aja be, jangan kate Bismillah, surah Yasin ane bacain. Ada juga yang gitu ya, wis ini kadang kita ragu kan baca apa enggak, nah, sambil ngobrol sambil ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian hadis berikutnya, hadis Adi bin Hatim, jadi masih berasal dari Adi bin Hatim. Qal, dia katakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil mi'raj. Saya bertanya kepada Nabi tentang al-mi'raj. Al-mi'raj ini seperti tadi sudah kita bahas, macam-macam lah para ulama mengartikan. Nah, di antaranya adalah as-sahmul ladzi la risha alaih, atau ason ra'suha muhaddad, anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah itu kan di bagian tajam, sini bulu. Kemudian ada juga yang mengartikan ason ra'suha muhaddad, tongkat yang bagian kepalanya ditajamkan. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, faqal idza asaba bihaddih fakul. Nah, kalau dia terkena dengan bagian tajamnya, maka makanlah. Jadi misalnya tongkat kayak tombak gitu ya. Yang sini tajam, kemudian kalau terkena bagian tajamnya fakul. Wa idza asaba bi'ardih, kalau dia mengenai dengan bagian tumpulnya, fala ta'kul, maka janganlah engkau makan. Fa innahu waqir, sebab itu binatang yang waqir atau mauqud, yang terpukul. Nah, itu di surah Al-Maidah kan, wal mauqudatu, yang dilarang diantaranya binatang yang terpukul, dipukul mati. Nah, berarti haram. Baik, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ursilu kalbi wa usammi fa ajidu ma'ahu ala saidi kalban akhar. Wahai Rasulullah, saya melepas anjing saya dan saya sebut nama Allah. Fa ajidu ma'ahu ala saidi kalban akhar. Saya mendapati ada anjing yang lain di binatang buruan itu. Lam usammi alaih, saya tidak sebut nama Allah buat anjing yang satu lagi tadi. Wala adri ayyuhuma akhadha, dan aku tidak tahu yang mana dari keduanya yang mengambil binatang buruan itu atau yang membunuhnya. Qal, Nabi katakan, la ta'kul, jangan engkau makan. Innama sammaita ala kalbika wala tusammi alal akhar. Hanyalah sungguhnya engkau sebut nama Allah buat anjingmu dan engkau tidak sebut buat anjing yang lain. Berikutnya hadis Adi bin Hatim. Jadi ini cuman beda-beda lafadz, saling melengkapi saja. Semuanya berasal dari Adi bin Hatim. Qal, dia katakan, sa'altun Nabi, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'raj. Qal, jadi isinya sama kayak tadi. Nabi katakan, ma asaba bihaddihi fakul. Kalau yang diperoleh dengan bagian tajamnya, terkena dengan bagian tajamnya, makanlah dia. Wa ma asaba bi ardi fahuwa waqir. Lalu wasaltu an saydil kalbi, aku bertanya tentang binatang buruan anjing. Faqal, Nabi katakan, ma amsaka alaika fakul. Yang ditangkap oleh anjing itu buatmu, maka makanlah. Fa inna akhdhal kalbi zakatun, karena tangkapan dari anjing itu adalah sembelihan gitu. Jadi kok nggak dipotong binatangnya? Misalnya anjing pemburu kita lepas, kita sebut nama Allah, lalu dikejar binatang buruan itu, kemudian dibunuh, kan mati ini. Nah, boleh kita makan. Kalau masih hidup ya
dipotong. Tapi kalau mati ya sudah, itu penyembelihannya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan fa inna akhdhal kalbi zakatun. Penangkapan dari anjing itu adalah sembelihan, penyembelihan. Wa in wajadta ma'a kalbika aw kilabika kalban ghairahu, dan jika kau dapati bersama dengan anjingmu atau anjing-anjingmu itu ada anjing lainnya, fa khasyita ayyakuna akhadhahu ma'ahu, lalu engkau khawatir bahwa dia yang menangkapnya bersama dengannya, wa qad qatalahu, dan telah membunuhnya, fala ta'kul, jangan kau makan. Fa innama dzakarta smallahi ala kalbik, karena hanyalah sesungguhnya engkau telah sebut nama Allah buat anjingmu, wala tadhkurhu ala ghairih, dan engkau tidak menyebutnya, maksudnya tidak menyebut Allah buat anjing yang lain. Saya lanjutkan dulu, masih dari Adi bin Hatim. Hadits Adi bin Hatim radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbaka wa sammaita, jika kau lepas anjingmu dan kau sebut nama Allah, fa amsaka wa qatala, lalu anjing itu menangkap dan membunuh, fakul, maka makanlah, yakni binatang buruannya. Kemudian wa in akala fala ta'kul, tapi kalau anjing itu memakannya, jangan kau makan binatang buruan itu. Fa innama amsaka ala nafsi, karena hanyalah sungguhnya dia menangkap buat dirinya sendiri. Wa in khalata kilaban lam yudhkarismullahi alaiha, dan jika bercampur oleh dengan anjing-anjing yang tidak disebut nama Allah padanya, fa amsakna wa qatalna, lalu anjing-anjing yang tidak disebut nama Allah itu menangkap dan membunuhnya, fala ta'kul, janganlah kau makan. Fa innaka la tadri ayyuha qatala, sebab engkau tidak tahu yang mana dari anjing itu yang telah membunuh. Wa in ramaita sayda fawajadtahu ba'da yaumin aw yaumain, dan jika engkau melempar binatang buruan lalu engkau dapati sesudah sehari atau 2 hari, laisa bihi illa atharu sahmik, tidak ada padanya melainkan hanya bekas dari anak panahmu, fakul. Jadi misalnya kita memanah, binatang buruan tadi nggak ketemu, setelah sehari 2 hari baru ketemu. Nah, kita dapati yang ada di tubuhnya hanya anak panah kita atau bekas anak panah kita, maka kata Rasul, makanlah. Wa in waqa'a fil ma' fala ta'kul, dan jika dia jatuh ke air, janganlah engkau makan. Nah, itulah sebabnya ada juga yang kalau potong ayam atau kambing atau lainnya, kalau belum mati nggak usah disiram. Karena kan orang itu ya, biar cepat ini disiram. Nggak, iya jelas sih matinya karena apa? Karena dipotong. Tapi ini kecebur air, Nabi larang untuk dimakan. Kenapa? Karena dikhawatirkan matinya karena kecebur atau mati karena kena anak panah. Baik, tadi semuanya hadis tadi berasal dari sahabat Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim itu dulunya Nasrani, dia seorang Nasrani. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dia dikasih tahu oleh saudaranya, dia kan di Syam, oleh saudara perempuannya, itu Rasul yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Dia datang ke Madinah, kemudian setelah itu kabur lagi. Setelah kabur ke Syam, dibujuk lagi oleh saudara perempuannya. Dia datang lagi, lalu duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dia masih mengenakan kalung salib. Nabi katakan, ikhla, lepaslah. Dan ditanya oleh Rasul, kenapa kabur? Saya paling gak senang ya Rasulullah waktu itu mendengar orang mengatakan la ilaha illallah, dan paling gak senang orang mengatakan Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang ada orang Muslim itu ya apalagi lagunya ini pakai sorban itu kayak sang bener gitu. Tapi gak senang dengar
Allahu Akbar. Nah, berarti belum, masih kayak Adi bin Hatim waktu kabur tadi. Dan nggak senang juga la ilaha illallah. Jadi kalau tauhid nggak senang, kalau syirik-syirik senang. Kalau tauhid dibilang radikal gitu ya. Tauhid kok radikal. Nah, ya, tapi memang harus radikal kita. Jadi kalau bertauhid dibilang radikal, wajib kita radikal gitu. Memang harus radikal. Dalam arti ya kalau muslim ya tidak membenarkan sembahan-sembahan yang lain. Bukan berarti kita mengganggu orang lain yang beribadah, tetapi lakum dinukum waliyadin. Nah, nih disebut radikal yang kayak begini. Insyaallah fitnah akhir zaman nih ya. Orang yang susu disebut radikal. Baik, kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka yakni Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbar. Ahbar itu para pemimpin agama Yahudi. Wa ruhbanahum dan para rahib mereka. Arbaban sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah. Nah, dibacakan ayat itu, Adi bin Hatim usul, ya Rasulullah, mana abuduhum, kami nggak sembah mereka kok, nggak sembah para pemimpin agama. Lalu Nabi balik bertanya, bukankah mereka menghalalkan yang haram, kamu ikut menghalalkan, dan mengharamkan yang halal, kamu juga ikut mengharamkan? Baru jabalah, oh kalau itu ya. Jadi ahlul kitab dulu taat kepada para pemimpin agamanya, hulu, berlebihan taatnya. Sudah tahu haram, dihalalkan, taat, ikut menghalalkan. Sudah tahu halal, diharamkan, ikut mengharamkan. Nah, kemudian kata Rasul, dzalika ibadatuhum. Itulah penyembahan mereka terhadap para pemimpin agama itu. Jadi nggak boleh juga kita berlebihan terhadap para pemimpin agama, para ulama, para ustadz. Kita hormati karena mu'alim itu yang mengajari kita untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak juga membabi buta. Gitu. Kalau ternyata yang dia sampaikan itu jelas bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ya kita taat Allah, taat Rasul, gitu. Taat Allah, taat Rasul. Nah kalau diikuti juga, ya berarti nggak bisa nanti di akhirat menyalahkan nih Pak Kiai saya ini ya Rasul, ya Allah, Pak Kiai saya yang ngajak kita, yang ngajak kami ke jalan yang ini, biar dia saja yang kau siksa ya Allah, nggak bisa. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wa ra'awul 'adzab, dan mereka lihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Sabab-sabab sudah putus. Mau nyari ampunan, nyari pahala sudah enggak bisa. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan amal-amal mereka kepada mereka sebagai sesalan buat mereka. Jadi nggak bisa ya ikut-ikutan aja kemudian kesalahannya dilimpahkan kepada orang yang diikuti, nggak boleh. Jadi karena kita dikasih Quran, dikasih Quran. Kalau udah jelas Quran katakan halal, si kiai tadi katakan haram, ya nggak boleh diikuti. Berarti itu kiai yang nggak benar gitu. Kalau kiai ada benar, ada yang benar, ada juga yang nggak benar. Kalau nabi, rasul ya semuanya benar lah, nggak ada nabi, rasul yang nggak benar. Kalau kiai yang kasih sebutan manusia. Kalau ya Allah, alim menurut Quran, itu beda. Alim menurut Al-Quran ya yakhsyallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah sungguhnya yang takut terhadap Allah di antara para hambanya adalah al-ulama. Artinya ulama yang benar menurut Quran itu bukan hanya punya ilmu plus takut terhadap Allah.
Baik, itu sih tentang Adi bin Hatim tadi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadithu Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala. Qultu, aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab. Kami berada di negeri kaum dari ahlul kitab. Afana kulu fi aniyatihim, boleh tidak kami makan di wadah-wadah mereka? Jadi ahlul kitab kan berarti Yahudi dan Nasrani. Kami tinggal di tengah-tengah mereka. Boleh tidak kami pakai wadah-wadah mereka, piring, cangkir dan yang seumpama itu. Kemudian wa bi ardi saidin asidu bi qausi wa bi kalbi alladhi laisa bi muallam wa bi kalbi al muallam fama yasluhu li. Saya berada di satu negeri orang-orang yang pemburu gitu. Nah, saya berburu dengan kaus apa? Busur. Wa bi kalbi, dan juga dengan anjingku alladzi laisa bi muallam. Anjing yang tidak terlatih, yang enggak diajari. Kalau di Quran kan mukallibin gitu ya, yang diajari untuk berburu. Kemudian wa bi kalbi al muallam, dan dengan anjingku yang terlatih, fama yasluhuli, apa yang boleh untukku. Baik. Qal, yang pertama tentang wadah tadi. Boleh tidak pakai wadah orang lain selain orang Islam atau ahlul kitab. Amma ma dzakarta min ahlil kitab. Adapun yang kau terangkan yaitu tentang ahlul kitab, fa in wajadtum ghairaha, kalau kamu mendapatkan lainnya, fala ta'kulu fiha, janganlah kamu makan padanya. Wa illam tajidu, tapi kalau kamu tidak mendapatkan, faghsiluha wa kulu fiha, cucilah dan makanlah padanya. Nah, ini pertama soal wadah atau al-ina ini, al-aniyah. Boleh tidak pakai wadah-wadah ahlul kitab. Di hadis ini Nabi katakan, kalau kamu tidak mendapatkan yang lainnya, ya kalau kamu mendapatkan yang lainnya, maka janganlah kamu makan dengannya. Tapi kalau tidak dapat, makanlah padanya, tapi cuci dulu. Faghsiluha wa kulu fiha, cucilah dia dan makanlah padanya. Nah, di hadis yang lain tuh pertanyaan sahabat Abu Tha'labah itu lebih lengkap lagi. Begini, ya Rasulullah, kunna bi ardi ahlil kitab yashrabunal khamra wa ya'kuluna lahmal khinzir. Wahai Rasulullah, kami berada di negeri ahlul kitab, yang mana mereka biasa minum khamar dan makan daging babi. Lalu dijawab oleh Rasul seperti tadi. Berarti persoalannya bukan wadah itu milik ahlul kitab atau muslim. Persoalannya karena wadah-wadah mereka biasa mereka pakai untuk yang haram, yaitu yashrabunal khamra, minum khamar, wa yakuluna lahmal khinzir, dan mereka biasa makan daging babi. Afana kulu fi aniyatihim, jadi boleh tidak kami makan di wadah-wadah mereka? Baru Nabi jawab seperti itu. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita supaya berhati-hati. Jangan sampai wadah-wadah yang kita pakai itu terkontaminasi dengan hal-hal yang haram tadi. Sampai kalau terpaksa kata Rasul ya boleh, tapi dicuci dulu. Nah, berarti persoalannya bukan ini ya, bukan Yahudi, Nasrani atau Muslim. Ada juga Muslim, tapi biasa minum khamar, di rumahnya biasa minum khamar. Babi juga, babinya enggak celeng tapi ya. Babi bukan celeng, ini bukan babi, celeng ini. Niki celeng Pak nih. Sama aja. Atau minyak babi. Nah, di situ kalau masih ada wadah yang lain, kita pakai wadah yang lain. Kalau tidak ada, baru boleh pakai wadah mereka, tapi dicuci dulu. Kemudian yang kedua, wa masitta biqausika fadzakarta smallahi fakul. Kan binatang berburu dengan
busur maksudnya dengan panah gitu. Yang kau buru dengan panahmu lalu engkau sebut nama Allah, maka makanlah. Jadi kalau berburu dengan panah, nah, kalau waktu melempar itu sebut nama Allah, mati binatang buruannya, maka boleh dimakan. Kalau masih hidup, jadi dipotong. Kemudian berburu dengan anjing tadi. Wa masitta bikalbikal muallam fadzakarta smallah, dan yang kau buru dengan anjingmu yang terlatih lalu engkau sebut nama Allah, fakul, maka makanlah. Jadi anjingnya anjing yang memang dilatih untuk berburu. Baik, sebelum lebih lanjut ke sana tentang ini dulu. Memang boleh piara anjing. Nah, itu di hadis-hadis yang sahih dijelaskan dilarang kita piara anjing kecuali 3 saja. Anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga tanaman, anjing untuk menjaga ternak. Nah, ini yang dibolehkan. Kalau tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Berarti misalnya kita punya ternak banyak, boleh piara anjing, tapi nggak dibawa ke rumah. So kalau dibawa ke rumah, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Lagi najisnya nanti kalau dijilat-jilat segala sesuatu. Nah, baik itu tentang piara anjing. Jadi kecuali 3. Anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga tanaman, dan anjing untuk menjaga ternak. Baik, sekarang perihal berburu tadi. Yang kau buru dengan anjingmu yang terlatih lalu engkau sebut nama Allah, maka makanlah. Wa ma sitta bikalbika ghairi muallam, dan yang kau buru dengan anjingmu yang tidak diajari atau tidak terlatih, fa adrakta zakatahu fakul, engkau dapati sembelihannya atau hasil buruannya tadi, fa adrakta, engkau mendapati zakat atau penyembelihannya, maka makanlah. Jadi kalau misalnya anjingnya bukan anjing yang tidak terlatih, begitu kita dapati masih hidup nih anjing, nah boleh kita sembelih dan halal. Baik, sampai dengan hadis ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya, silakan, tafadhalu. Silakan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tadi kan ada nggak boleh makan binatang yang kumpul. Betul. Kalau kayak ikan tuh bakal Begini. Kalau ikan masalahnya bangkai laut itu halal. Kan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu airnya pembersih, yakni bisa dipakai untuk bersuci, tahur. Kemudian al-hillu maitatuh, bangkainya halal. Jadi bangkai laut itu halal. Nah, al-bahar di situ meliputi sungai. Sebab orang Arab juga katakan bukan Nahrun Nil, tapi katakan Bahrun Nil. Laut Nil berarti sungai. Ya, pokoknya yang ada di laut, di sungai halal. Bukan kambing kecebur laut, kecebur kali mati gitu. Nah, itu bangkai darat itu. Jadi halal. Ya kalau tukang lele begitu ya digetok, ya halal sih halal. Cuma kalau ada cara yang lain, saya nggak tahu ada cara yang lain nggak yang lebih pri kebinatangan itu ya silahkan kalau ada cara yang lain. Ya, kembali. kalau pelihara anjing buat polisi itu buat pelacak. Pokoknya yang 3 itu dulu deh, hadisnya begitu. 3 aja gitu. 3. Kalau anjingnya 5 berburu itu semua dibaca bismillah semua, Ustaz. Ya, waktu atau baca sekali nggak apa, tapi semuanya begitu dilepas bismillah gitu. Di sini mah nggak ada orang berburu ya. Sumatera kali yang banyak ya. Sumatera banyak. Baik. Ya, berburu babi. Babinya buat apa ini? Yang celeng tadi ya. Celeng bukan babi tapi celeng. Sarwa kene. Ya, silakan. Ya, silakan. Piara binatang. Apa ini contohnya nih?
Boleh. Sekarang begini, ada yang bilang nggak boleh dong kita kurung gitu. Kalau ayam dikurung boleh nggak? Boleh juga kan? Nah, kemudian Rasul pernah katakan ada seorang perempuan yang ahli neraka. Kenapa? Ini orang kurung seekor kucing sampai mati. Lalu kata Rasul, andai saja dia kasih makan, gitu ya. Andai saja dia kasih makan, berarti boleh kan dikurung tapi dikasih makan. Atau dilepas biar dia makan binatang-binatang di bumi atau di tanah, maka dia tidak berdosa. Jadi persoalannya dia berdosa bukan karena piara kucing tadi, karena dikurung tidak kasih makan sampai mati. Baik, ada yang katakan berarti nggak boleh piara burung. Nah, kuda, kambing dan seterusnya juga boleh kita kurung. Cuma kalau kita baik hati gitu ya, punya pri kebinatangan gitu ya. Kalau piara burung kasih jodoh, kita juga kalau nggak ditinggal istri juga kebingungan ya. Nah, piara burung kadang-kadang, burung apa nih? Contohnya nih. Kenapa bunyi terus? Karena nggak ada jodohnya, dia teriak-teriak. Kalau ada lovebird aja juga begitu. Orang saya juga piara ternyata. Kalau berdua nggak terlalu ini, begitu dipisah nanti kan bunyi terus nggak mau diam. Ya itu sama juga kayak kita kalau ini ya, duda belum kawin lagi gitu ya, bingung kesana kemari. Jadi alangkah baiknya kalau dikasih pasangannya lah, sian. Ya silakan. Oh gitu ya, hilang. Ya. Jadi boleh Bu piara ini, asal jangan yang dilarang tadi kayak anjing. Apa? Di steril. Kenapa ini pakai di steril nih biar? Oh dikebiri gitu ya. Disuntik aja kalau di steril kan. Iya. Saking sayang sama kucing ya. Padahal biayanya bisa 1 juta tuh. Kalau pakai dokter hewan, ya nggak ada sih lah apa ya hadis yang melarang nggak ada. Ya asal jangan menyiksa, jangan menyakiti kucing. Silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.